hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian tafsir. Kita masuk pada surat Al-Muddathir, ya. Surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir adalah surat Makkiyah, termasuk dari awal-awal surat yang turun. Bahkan ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan surat pertama justru Al-Muddathir sebelum Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ada yang mengatakan surat Al-Muddathir adalah surat yang kedua. Dan pendapat yang lain mengatakan surat Al-Muddathir surat yang keempat. Yang pertama Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kedua Nun wal qalami wama yasturun, yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Muddathir. Tapi Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat Al-Muddathir surat kedua setelah surat Al-Alaq. Adapun Al-Muddathir, ya, maknanya sama dengan Al-Muzammil, yaitu seorang yang memakai selimut, ya. Karena ad-dithar, ya, mungkin ada beda tipis, yaitu ad-dithar adalah pakaian yang dipakai setelah asy-syi'ar. Jadi dalam bahasa Arab namanya syi'ar. Syi'ar adalah pakaian yang menempel langsung mengenai jasad. Kemudian adalah lapisan kedua namanya ad-dithar, ya, ad-dithar. Mungkin selimut, mungkin pakaian yang lain, ya. Tetapi dithar adalah lapisan kedua dari pakaian. Oleh karena datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ansaru syi'arun wan nasu ditharun." Yang artinya kaum Ansar adalah khusus bagi Nabi, sangat dekat, seakan-akan pakaian yang langsung menempel pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nas, adapun kaum muslimin yang lain selain kaum Ansar adalah dithar, yaitu umum, tidak seperti kaum Ansar yang khusus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau istaqbalan nasu wadiyan wastaqbalatil ansaru wadiyan la salaktu wadiyal ansar." Kalau orang-orang melewati suatu lembah dan kaum Ansar melewati suatu lembah, aku akan lewat lembah yang dilewati oleh kaum Ansar. Laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku adalah dari kaum Ansar. Ini menunjukkan kaum Ansar adalah kaum spesial karena mereka dikatakan syiar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pakaian yang langsung menempel pada tubuh. Dithar adalah pakaian yang kedua setelah pakaian yang pertama. Ya, bisa diartikan juga dengan selimut. Kemudian kaitannya antara surat Al-Muddathir dengan Al-Muzammil. Al-Muzammil yaitu kandungannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berijtihad berkaitan dengan ibadah qasirah, yaitu berkaitan ibadah antara dia dengan Allah, yaitu salat tahajud. Ini merupakan bekal seorang dai. Adapun Al-Muddathir, Allah menyuruh Nabi untuk berijtihad dalam berdakwah, ibadah mutaaddiyah. Ya, bangkitlah, kum fa'anzir, berilah peringatan, bersungguh-sungguh, sabarlah dan seterusnya. Jadi Al-Muddathir, Al-Muzammil berkaitan dengan perintah Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarger imannya dengan salat malam, ya, banyak bertasbih. Adapun Al-Muddathir berkaitan dengan Nabi berdakwah, ibadah mutaaddiyah, ibadah yang bermanfaat kepada orang lain, yaitu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala buka firman-Nya dengan ya ayyuhal muddathir. Ya, wahai orang yang berselimut, ya. Para ulama menyebutkan sebab nuzul surat Al-Muddathir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jawartu bi Hira, falamma qadaitu jiwari habattu fanuditu fanadhartu an yamini falam ara syai'an wa nadhartu an shimali falam ara syai'an." Aku berdiam, berkhalwat di Gua Hira. Tatkala aku selesai berkhalwat di Gua Hira, aku turun dari Gua Hira. Tiba-tiba aku dipanggil, ada suara memanggilku. Lantas aku melihat ke kanan, aku tidak melihat sesuatu pun. Aku melihat ke kiri, aku tidak melihat sesuatu pun. Wa nadhartu khalfi, aku lihat ke belakang, tidak ada sesuatu pun. Farafa'tu ra'si, tatkala aku lihat ke atas, fa idzal malaku alladhi ja'ani bi Hira. Tiba-tiba malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi. Tiba-tiba malaikat tersebut sedang duduk di atas suatu kursi yang antara langit dan bumi.
ju'ithtu minhu ru'ban, aku pun ketakutan tatkala melihat malaikat tersebut, malaikat Jibril. Faraja'tu faqultu daththiruni, maka aku pun pulang menemui Khadijah, lantas aku berkata, daththiruni, selimuti aku, selimuti aku. Ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalil bahwasanya surat Al-Muddaththir surat kedua setelah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena dalam riwayat tersebut kata Nabi, fa idza al-malakul ladzi ja'ani bi Hira. Tiba-tiba malaikat yang pernah datang menemuiku di gua Hira. Dan kita tahu waktu malaikat Jibril datang ke gua Hira, turun firman Allah, ya, surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini menguatkan bahwasanya surat Al-Muddaththir adalah surat yang kedua setelah Al-Alaq. Maka Nabi SAW setelah tenang, ya, Allah kemudian menurunkan wahyunya dengan mengatakan, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Dan ini Allah tidak mengatakan wahai Muhammad, ya. Tapi Allah memanggil Nabi dengan kondisi Nabi yang sedang berselimut. Dan ini adalah metode bahasa Arab yang menunjukkan mulatafah, kelembutan, ya. Bagaimana seorang memanggil seorang dengan kondisi yang sedang dialami oleh orang tersebut. Mirip seperti Nabi SAW waktu memanggil Ali bin Abi Thalib. Waktu Ali bin Abi Thalib lagi ribut sama istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, ada masalah, maka Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid tidur, ya. Tidak ingin perpanjang masalah, maka dia pun pergi ke masjid, lantas dia tidur di masjid sehingga tubuhnya banyak kena tanah. Maka Nabi SAW datang mencari Ali bin Abi Thalib di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW bangunkan Ali bin Abi Thalib dengan berkata, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai orang yang banyak pasir di badannya. Karena kondisi Ali tatkala itu radhiyallahu anhu banyak pasir. Ini metode orang Arab tatkala berlemah lembut kepada seorang, tidak dipanggil namanya tapi dipanggil kondisinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala waktu memanggil Nabi SAW menunjukkan betapa cinta kasih Allah kepada Nabi SAW dengan berkata, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang sedang berselimut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kum fa'anzir, bangkitlah dan beri peringatan. Sebenarnya Allah mengatakan sejak Nabi menerima perintah kum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan, Nabi tidak pernah lagi istirahat sampai beliau meninggal dunia. Terus dakwah, berpindah dari satu kesibukan ke kesibukan yang lain, berpindah dari satu jihad kepada jihad yang lain, berpindah dari tantangan yang satu ke tantangan yang lain. Kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Dan itulah kegiatan Nabi SAW sampai beliau meninggal dunia, adalah untuk menyampaikan risalah Allah agar Islam tersebar ke seluruh alam semesta. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Ya. Allah lebih akbar dari segalanya. Ya. Sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, ini isyarat bahwasanya agungkanlah Rabbmu, artinya tatkala kau berdakwah tujuanmu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Isyarat seorang harus ikhlas. Tatkala berdakwah bukan untuk mengagungkan dirinya, bukan untuk perbanyak pengikutnya, bukan untuk manusia menghormatinya, tetapi agar manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan dakwah. Dan ini sangat penting karena betapa banyak orang berdakwah meskipun yang diseru adalah kebenaran al-haq, tetapi fahuwa yad'u ila nafsihi, ternyata dia menyeru kepada dirinya sendiri, ya. Ini diperingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bahwasanya anna katsiran wa in kana yad'u ila al-haq fahuwa yad'u ila nafsihi, bahwa banyak dai meskipun yang dia sampaikan adalah kebenaran Al-Qur'an dan sunnah, tapi di samping itu dia dompleng ada niat yang lain, yaitu agar orang mengagungkan dirinya. Mengagungkan apa? Dirinya, ya. Dia tidak suka ada muncul dai-dai yang lain, misalnya dia ingin semua orang terpusat, terfokus pada dirinya, dan itu adalah cacat dalam dakwah. Makanya Allah mengingatkan wa rabbaka fakabbir. Tujuanmu untuk inzar, untuk memberi peringatan adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka agungkanlah Allah dalam segala hal, dalam segala kondisimu. Dalam ucapanmu agungkan Allah, niatkan dengan ikhlas. Dalam tulisanmu maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala.
Dalam perbuatanmu maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendirianmu maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rabbaka fakabbir. Dan sebenarnya mengatakan ini ayat berkaitan dengan salat, ya. Bahwasanya sejak saat itu Nabi sudah disuruh salat. Meskipun belum turun salat 5 waktu. Wa rabbaka fakabbir artinya Allahu akbar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, tahrimuha at-takbir. Bahwasanya salat dibuka dengan takbir. Tetapi kebanyakan ahli tafsir, jumhur ahli tafsir mengatakan ayat ini umum, ya, bukan khusus berkaitan dengan salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu sucikanlah. Pakaianmu sucikanlah. Makna wa thiyabaka fatahhir ini secara umum bisa diartikan dengan 2 makna, yaitu makna hakiki atau makna majazi. Makna majazi, makna hakiki maksudnya bersihkanlah pakaianmu, karena kalau kau hendak salat bersihkanlah pakaianmu dari najis. Ini hakiki, ya. Karena begitu Allah sebutkan tentang wa rabbaka fakabbir, hendaknya kau salat, maka diikutkan dengan sebelum salat hendaknya kau bersih dari najis. Wa thiyabaka fatahhir. Adapun makna majazi, orang-orang Arab dahulu, ya, ungkapan mereka kalau ada orang amalannya buruk, pengkhianat, suka bohong, kata mereka thiyabuhu najis. Ini ungkapan bahwasanya pakaiannya najis, artinya orang ini akhlaknya buruk, orang ini amalnya buruk. Maka kalau kita artikan kepada makna majazi, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah baju, maksudnya bersihkanlah amalanmu. Bersihkanlah dari kedustaan, dari akhlak yang buruk. Bersihkanlah amalmu dari riya, ya. Ikhlaskanlah amalanmu, ya. Bersihkanlah akhlakmu. Ini maksudnya wa thiyabaka fatahhir. Jadi para ahli tafsir membawa kepada 2 makna dan hampir seluruh ahli tafsir menyebutkan hal demikian. Yang menakjubkan kalau antum baca tafsir ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi waktu menjelaskan makna hakiki wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah bajumu, maka bersihlah pakaianmu, maka dia membantah orang-orang yang bermudah-mudah dalam isbal. Dia mengatakan di antara cara untuk tidak terkena najis maka jangan isbal. Terus dia sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala akan meninggal dunia, datang seorang anak muda memujinya, kemudian kata Umar bin Khattab, "Wahai fulan, ya, irfa' thawbak, angkat bajumu, jangan sampai terjulur ke tanah, ya. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik." Bahwasanya dengan kau mengangkat celanamu atau sarungmu atau bajumu, maka itu lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih, lebih jauh daripada najis. Kemudian dia sebutkan tentang hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Waktu Nabi melarang berbuat isbal, maka Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku inna izari yastarkhi ahyanan." Terkadang sarungku turun, terkadang ahyanan, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta mimman fa'alahu khuyala." Kau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Kemudian kata beliau, kata Al-Qurtubi, ada orang-orang yang rendahan ingin menyamakan dirinya dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Merasa dirinya tidak sombong. Ini sekedar saya sampaikan aja bahwasanya di antara ulama yang mengharamkan isbal secara mutlak adalah Al-Imam Al-Qurtubi, di antaranya juga Ibnu Hajar, di antaranya Ibnul Arabi, di antaranya Zahabi. Tetapi ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah setelah mereka sepakat, ya, sebaiknya seorang tidak isbal, apakah sombong atau tidak? Tidak sombong, ya. Semua sepakat kalau isbal karena sombong haram, tetapi khilaf kalau seorang isbal, celananya di bawah mata kaki, sarungnya di bawah tamak kaki karena tidak sombong, maka ada khilaf. Tapi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya haram secara mutlak. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "War-rujza fahjur." War-rujza fahjur. Ar-rujza, ya, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi ada ar-rujza dalam qiraah war-rijza. Ar-rujza adalah diartikan dengan berhala, tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala, tinggalkan kesyirikan. War-rijza artinya maksiat, tinggalkanlah kemaksiatan. Dan dua-duanya qiraah yang mutawatirah. War-rujza fahjur, war-rijza fahjur. Tinggalkanlah kemaksiatan dan tinggalkanlah penyembahan terhadap
berhala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamnun tastakthir." Ya. Dan janganlah engkau memberi kemudian tastakthir, engkau menganggap itu sesuatu yang banyak. Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ini ada wasiat-wasiat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar Nabi melakukan itu semua tatkala hendak berdakwah. Di antaranya wala tamnun tastakthir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthir. Alman itu artinya apa? Alman artinya tadhkirul mun'im al-mun'am alaihi bi in'amihi. Itu artinya alman. Seorang yang berbuat baik mengingatkan kepada orang yang dia baiki tentang kebaikannya. Seorang yang berbuat baik mengingatkan kepada orang yang dia baiki tentang kebaikan yang pernah dia lakukan kepadanya. Seperti mengatakan, bukankah saya dulu bantu engkau? Bukankah saya dulu yang bantu yang kasih pinjaman sama engkau? Bukankah dulu saya yang antar kamu ngelamar akhwat itu? Ada-ada aja ya. Seperti itu namanya mengingatkan kebaikan. Itu namanya alman. Kata Allah, wala tamnun tastakthir. Jangan kau melakukan alman sehingga kau menganggap itu suatu yang banyak. Maka di antara makna ayat ini pertama, wala tamnun tastakthir, jangan kau memberikan sesuatu dengan harapan agar diberikan lebih banyak. Jangan. Ya, ada udang di balik batu. Bantu-bantu orang ingin supaya diberi balasan lebih apa? Lebih banyak. Maka jangan kau lakukan demikian. Kalau kau bantu orang, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran kedua, jadi pertama jangan kau berikan sesuatu dengan berharap dibalas dengan yang lebih banyak. Jangan. Yang kedua, wala tamnun tastakthir, yaitu janganlah kau melakukan dakwah ini dan kau menganggap kau telah berbuat banyak. Jangan. Kau berdakwah dan jangan kau menganggap apa yang telah kau lakukan sesuatu yang besar. Dakwahlah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang terkadang demikian, dia merasa sudah banyak berbuat, dia merasa sudah hebat. Enggak. Bahkan kata sebagian ulama, seandainya seorang anak Adam beribadah seumur hidupnya tanpa futur, tanpa malas, dengan semangat dari awal hidupnya sampai meninggalnya, maka dia belum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka jangan pernah kau merasa besar amal yang kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah amalmu kecil sehingga kau terus semangat untuk beribadah, terus semangat untuk berdakwah, dan ini menjauhkan seorang dari ujub ya. Jangan merasa sayalah yang telah mulai dakwah, sayalah yang pertama kali mengadakan pengajian, sayalah yang pertama kali bangun masjid, sayalah sehingga dia merasa apa yang dilakukan itu besar. Kata Allah, wala tamnun tastakthir. Jangan kau menganggap apa yang kau lakukan adalah besar. Ini tafsiran kedua. Tafsiran ketiga disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dan juga datang dari riwayat salaf, yaitu janganlah kau berbuat baik kepada seorang terus kau merasa dia punya hutang budi sama kamu. Jangan. Kalau kau sudah berbuat baik sama orang, insah, lupakan. Karena muamalah engkau bukan dengan dia, tapi muamalahmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau bantu dia, selesai. Jangan kau merasa punya utang budi sama dia. Dia punya utang budi sama saya pernah bantu dia. Jangan. Karena waktu kau membantu dia, kau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Urusanmu adalah engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan dia. Dia mau bersyukur, berterima kasih atau enggak, bukan urusanmu. Dan ini menutup kita pintu untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Kan saya dulu yang ini. Saya yang dulu ngantar kamu waktu melamar. Saya yang carikan kamu jodoh, kamu tahu enggak? Saya yang telah memotivasi kamu untuk poligami. Gagal kan? Coba kalau berhasil, kau sudah diomelin sama istrimu. Ini enggak, bercanda aja. Jadi maksud saya, jangan pernah merasa orang lain punya utang budi sama kita. Karena kalau kita merasa orang lain punya utang budi sama kita, kita ada man. Dan akhirnya terkadang kita ngungkit-ngungkit. Itu berbahaya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan alman, nyebut-nyebut, wal adza, dan mengganggu, menyakiti orang yang kau bantu tersebut. Jadi ini semua peringatan bagi kita tatkala berdakwah, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa saya telah berbuat, saya telah berjasa. Jangan, siapapun kita, apakah sebagai dai, apa sebagai donatur, apakah sebagai panitia, ya semua tidak boleh merasa apa yang dilakukan sudah besar, ya. Serahkan.
pahala urusan Allah. Kita enggak tahu pahala kita besar atau kecil. Ya, yang penting kita melakukan perintah Allah, selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa li rabbika fasbir." Dan demi Rabbmu maka bersabarlah. Ini yang membuat kita terkadang semangat untuk bersabar. Kita ingat kita ini bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Namanya dalam dakwah pasti ada gangguan. Pasti ada gangguan dan Nabi bakalan diganggu dengan banyak gangguan. Gangguan fisik, gangguan mental, hinaan, cercaan. Maka Allah ingatkan, "Wali rabbika fasbir." Bersabarlah demi Rabbmu. Ingat Allah, engkau bersabar ya karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bersabar karena Allah, perkaranya menjadi lebih ringan ya. Karena di belakang kita ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lebih mudah untuk bersabar dalam dakwah. Karena orang yang berdakwah pasti akan mendapat gangguan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya perkataan atau dalam surat Al-Asr ya wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kalau sudah saling mengingatkan dalam kebenaran pasti ada yang mengganggu, maka saling ingatlah dalam kesabaran ya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Luqman berkata kepada putranya, wahai putraku, salatlah, beramar ma'ruf nahi munkarlah engkau, yaitu kau berdakwah, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah dengan apa yang akan menimpamu karena dakwah pasti melazimkan adanya gangguan. Karena engkau tatkala berdakwah kau akan menghalangi orang dari syahwatnya. Ini haram, ini tidak boleh, ini tidak boleh, sehingga orang pasti ada yang tidak suka. Diganggu kebiasaannya, diganggu keyakinannya, diganggu kesenangannya, ya maka pasti ada yang tidak suka. Ya. Kalau ada dai semua orang suka, dipertanyakan. Kenapa semua orang suka sama dia? Bukankah banyak kerusakan, bukankah banyak kemaksiatan, bukankah banyak penyimpangan? Kenapa semua orang suka sama dia? Mungkin dia tidak pernah menyinggung hal-hal tersebut. Taib. Wali rabbika fasbir, maka bersabarlah karena Rabbmu. Di antara penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin yang buat orang sangat mudah untuk bersabar, tatkala dia bersabar karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah pingin dia seperti ini. Maka dia bersabar demi meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat misalnya istri kita yang kita cintai menyuruh kita untuk beli rujak di tempat yang jauh. Di Banjarmasin enggak, saya pingin rujak yang ada di Samarinda. Kita jengkel sebenarnya. Tapi kita bersabar, naik motor jauh-jauh beli rujaknya seperti itu. Iya, kenapa? Karena kita cinta kepada apa? Istri kita. Seperti itu. Ini gambaran sederhana ya. Gambaran sederhana ya. Seperti ada kawan pernah dia naik bis, tahu-tahu istrinya ngidam, kemudian dia lihat ada seorang ibu-ibu makan rujak. Maka dia bilang, suamiku tolong minta, saya pingin rujak. Ya udah nanti kita beli, enggak, saya pingin rujak yang dimakan sama ibu itu. Akhirnya dengan kesabaran dia bilang, Bu, rujaknya diminta sama istri saya. Dikasih alhamdulillah ya. Jadi itu sabar karena cinta. Itu lebih membuat kita mudah untuk bersabar. Ada sabar karena takut ancaman, ada sabar karena mengharapkan, sabar karena takut neraka, ada sabar karena mengharapkan pahala, ada sabar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda ingin melanggengkan cinta Allah kepada Anda, maka bersabarlah. Ya, Allah cinta sama Anda, sabar. Ya, sabar. Dan ini lebih mudah untuk buat orang sabar. Wali rabbika fasbir, karena Rabbmu lah bersabarlah. Inilah enam wasiat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak berdakwah. Dimulai dari warabbaka fakabbir, kum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. 6 wasiat Allah berikan kepada Nabi, muqaddimah sebelum Nabi menjalankan tugas yang sangat berat, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza nuqira fin naqur. Dan tatkala ditiup sangkakala, ditiupkan sangkakala, yaitu tatkala tiba hari kiamat. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kaifa
un'am atau kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wa hana jabhatahu thumma aqbala bi udhunihi yastami' mata yu'maru bis sayhah. Kata Nabi, bagaimana aku bisa hidup tentram sementara Israfil ya sudah meletakkan mulutnya di sangkakala siap untuk meniupnya, pertanda akan tiba hari kiamat ya. Kemudian tinggal dia memasang telinganya menanti perintah Allah Subhanahu wa taala kapan dia disuruh untuk meniupkan sangkakala tersebut. Fashtadda dzalika ala ashabihi, maka hal ini menjadikan berat para sahabat. Aduh, karena tiba-tiba bisa jadi setiap saat akan timbul hari kiamat. Maka Nabi menyuruh mereka untuk berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Ini hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah ya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nuqira fin naqur, tatkala ditiupkan sangkakala, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka hari tersebut adalah hari yang sulit, hari yang sangat berat. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir maka hari ini bukanlah hari yang ringan, tapi hari yang sangat berat. Kenapa Allah sebutkan dengan yaumun asir, hari yang berat? Karena hari kiamat hari penuh dengan kesulitan. Hari penuh dengan kepayahan ya. Bagi yang kita bayangkan tatkala di padang mahsyar dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil, disuruh berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Yang sehari ukurannya seperti 50.000 tahun ya. Ini suatu yang sangat berat. Ya. Makanya Allah mengatakan fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari itu adalah hari yang sulit. Terlebih lagi kepada orang kafir, alal kafirina ghairu yasir. Kalau hari tersebut sulit bagi para anbiya, Nabi Adam merasa sulit. Nabi Adam takut tatkala itu. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sulit hari tersebut. Bagi orang-orang yang sangat bertakwa, apalagi terhadap kita. Lebih sulit lagi alal kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena orang kafir tatkala dibangkitkan, mereka sudah putus asa dari segala kebaikan. Enggak mungkin mereka dapat kebaikan sama sekali. Dan mereka sudah yakin aikanul halak, mereka akan binasa. Jadi terasa berat hari-hari tersebut bagi mereka. Karena semakin lama mereka merasakan hari tersebut, mereka semakin menuju kepada kebinasaan. Semakin menuju kepada kesulitan yang lebih berat. Semakin menuju kepada neraka Jahannam. Sehingga hari tersebut sangat berat bagi mereka. Setelah itu, ya, adapun orang beriman datang dalam sebagian riwayat, namun riwayatnya lemah, tetapi menunjukkan bahwasanya orang beriman merasa ringan pada hari tersebut, dan konsekuensi ayat-ayat yang menyebutkan tentang bahagianya orang beriman pada hari kiamat menunjukkan mereka merasakan kesulitan, tapi mereka juga merasakan kemudahan setelah itu. Adapun orang kafir maka ghairu yasir, tidak ringan, asir selalu, berat selalu sampai mereka terjerumus dalam neraka Jahannam. Setelah itu Allah masuk kepada paragraf berikutnya. Ayat-ayat yang banyak yang turun tentang Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Bapaknya Khalid ibn al-Walid. Bapaknya Khalid ibn al-Walid. Yang dia adalah orang spesial di orang-orang Quraisy. Dia sangat kaya raya dan memiliki banyak anak. Anak laki-laki disebutkan sampai 13 anak laki-laki. Terus hartanya sangat banyak. Antara kota Taif dengan kota Mekah, sepanjang kota Taif sampai kota Mekah isinya kebun-kebunnya, onta-ontanya, kambing-kambingnya, sapi-sapinya, ya, sangat kaya raya. Sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya, kalau musim haji, maka dia melarang orang untuk masak. Tidak boleh ada yang masak. Semua makan di tempat saya. Ya. Dia melakukannya karena sum'ah dan riya, karena ingin sombong dan ingin tersohor. Al-Walid ibn al-Mughirah. Saking hebatnya dia, maka dia diberi gelar dengan Al-Wahid. Al-Wahid artinya satu-satunya. Diberi gelar oleh kaumnya di sisi orang Quraisy dengan Al-Wahid. Kenapa? Karena tadi dia spesial. Di angkatan dia, di seumuran dia atau di zaman dia, dia yang paling spesial. Dia lebih hebat daripada Abu Jahal. Abu Jahal meskipun hebat, tapi Al-Walid bin Mughirah lebih tua daripada Abu Jahal. Dan dia lebih tua daripada Abu Sufyan. Sehingga saking hebatnya, dia dikenal dengan
Al-Wahid. Bahkan dalam riwayat dia mengatakan ana Al-Wahid ibnul Wahid. Aku adalah satu-satunya putra satu-satunya. Artinya dia banggakan dirinya dan bapaknya Al-Mughirah. Aku orang hebat sebagaimana bapakku juga orang hebat. Tidak ada yang sama dengan aku. Inilah Al-Walid ibnul Mughirah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku dan orang yang aku ciptakan sendirian. Wahida di sini adalah hal sendirian. Apa yang dimaksud sendirian? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan secara bahasa kita artikan Zarni wa man khalaqtu wahida, biarkanlah aku terhadap orang yang aku ciptakan sendirian. Ada yang mengatakan sendirian maksudnya Allah menciptakan dia, tidak ada yang membantu Allah. Aku yang ciptakan dia, Al-Walid bin Mughirah yang kurang ajar ini, aku yang ciptakan dia wahai Muhammad. Biarkan aku ngurusin dia, itu ciptaanku. Sebagaimana aku sendiri yang akan aku setelah sendirian menciptakannya, nanti aku sendiri yang akan menangani kebinasaannya. Jangan kau urusin, itu urusanku. Ini tafsiran pertama. Allah yang menciptakan Walid bin Mughirah sendirian dan Allah akan mengurusi kebinasaan Walid bin Mughirah juga sendirian, tidak perlu bantuan orang. Tidak perlu bantuan orang. Ada yang mengatakan wahidan di sini adalah hal dari hal dari dari dhamir fa'il. Ada yang mengatakan wahidan adalah hal dari dhamir yang muqaddar wa man khalaqtuhu, artinya biarkanlah aku biarkanlah aku terhadap Al-Walid bin Mughirah yang aku ciptakan dia dalam kondisi sendirian. Artinya dia keluar dari perut ibunya sendirian. Tanpa harta, tanpa anak, tanpa memiliki apapun, dan aku yang buat dia apa? Kaya. Ya. Ini pendapat yang kedua. Sementara Al-Walid bin Mughirah sombong, saya adalah Al-Wahid ibnul Wahid. Aku adalah satu-satunya dan satu-satunya. Bapakku juga tidak ada yang menyamainya, aku pun tidak ada yang menyamainya. Seakan-akan Allah bantah, ente dulu waktu lahir sendirian enggak punya apa-apa. Waktu kau lahir sendirian kau tidak punya apa-apa. Dan semua manusia seperti itu, ya. Hanya saja Walid bin Mughirah disebut secara spesial karena dia kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan demikian, "Zarni wa man khalaqtu wahida." Wahai Muhammad, ini khitab kepada Nabi. Pembicaraan terjauh kepada Nabi. Wahai Muhammad, biarkanlah aku dengan si Walid. Seakan-akan Allah berkata demikian. Itu urusanku. Isyarat bahwasanya Nabi sedih dengan gangguan Walid bin Mughirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yang menuduh Nabi penyihir. Dia yang menuduh Al-Quran asatirul awwalin. Dia ngomong sana sini mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengajari orang bagaimana mencela Nabi. Orang-orang Quraisy bingung gimana cara mencela Muhammad. Maka dia kasih cara. Nih caranya untuk mencela Muhammad. Bilang Al-Quran asatirul awwalin. Bilang Muhammad penyihir. Bilang bahwa Al-Quran sihrun yu'sar. Yang ngajarin siapa? Al-Walid bin Mughirah. Maka Nabi terganggu dengan gangguan tersebut. Maka Nabi muhtam, Nabi sedih. Maka Allah ingin mentasliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menghibur Nabi dengan berkata, "Zarni wa man khalaqtu wahida." Muhammad, santai aja. Ini Walid urusan siapa? Urusan saya. Ya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'altu lahu malam mamduda." Dan aku telah menjadikan bagi dia harta yang banyak. Mamduda itu harta yang bersambung, yang dipanjangkan. Karena kata ulama ahli tafsir, harta dia dari Mekah dan Taif tidak terputus-putus. Kebunnya banyak bersambung, padahal puluhan kilo, kambing-kambingnya banyak, onta-ontanya banyak. Dia sangat kaya raya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa banina syuhuda." Dan aku telah memberikan baginya anak-anak yang syuhud, yang selalu hadir. Anak-anaknya banyak, 13 orang laki-laki, semuanya selalu bersama Walid bin Mughirah. Kalau dia jalan, anaknya ikut. Dia perintahkan anaknya jalan. Orang takut juga kalau anak 13 ya. Kalau istri 4 enggak takut, tapi kalau anaknya 13 takut. Baik, kita bacakan siapa anak-anak Al-Walid bin Mughirah. Di antaranya Al-Walid bin Walid. Ini masuk Islam. Khalid bin Walid juga masuk Islam. Tadinya kafir seperti bapaknya.
Dia Saifullah, pedang Allah. Yang berikutnya Hisham bin Walid juga masuk Islam. Juga masuk Islam. Hisham bin Walid. 3 orang ini masuk Islam. Di antaranya Imarah bin Walid, kemudian Al-As bin Walid, Qais bin Walid, Abdul Syams bin Walid, dan yang lainnya. Anak-anaknya banyak. Kata Allah, wa banina syuhuda. Allah aku berikan kau kenikmatan dengan anak-anak yang banyak selalu hadir bersamamu, menemani engkau dimanapun kau pergi, menunaikan hajatmu, membantumu dalam urusanmu, itu nikmat. Wa mahattu lahu tamhida. Bahkan aku siapkan baginya kekuasaan, rezeki dan yang lainnya selapang-lapangnya. Ini orang benar-benar Allah beri kenikmatan oleh bin Walid ini. Sangat Al-Walid bin Al-Mughirah, sangat kaya raya. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatama'u an azid." Setelah aku berikan segala kenikmatan kepadanya, dia masih tamak agar aku beri tambahan kepadanya. Jadi percuma kalau orang kaya raya tapi tidak qanaah, percuma. Kebahagiaan adalah qanaah. Kebahagiaan berbanding lurus dengan qanaah. Kalau orang qanaah maka dia akan bahagia. Kenapa? Dia syukur, dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau orang sekaya apapun tapi dia tidak qanaah, masih tamak, masih berangan-angan hartanya semakin bertambah, maka dia tidak akan pernah bahagia. Rumahnya sudah banyak, begitu dia lihat rumah yang lebih mewah, dia merasa kurang lagi. Mobilnya sudah banyak, melihat mobil yang lebih mewah, dia merasa kurang. Terus demikian, terjebak dalam ketidakpuasan. Sehingga harta yang buat dia harusnya bahagia, dia jadi tidak bahagia. Kenapa? Tidak ada qanaah. Al-Walid bin Mughirah, apalagi yang kurang bagi dia? Dia penguasa dari Bani Makhzum, lebih top daripada Abu Jahal dan Abu Sufyan, lebih tua, dituakan. Kemudian dia pula memiliki harta yang banyak, anak yang banyak, kekuasaan yang banyak. Tetapi dia masih tamak ingin diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatama'u an azid. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah tidak mengatakan tsumma yatama'u an yuzad? Kemudian dia tamak untuk ditambah, tapi Allah menggunakan dhamir aku. Kemudian dia tamak untuk agar aku beri tambahan kepada dia. Sebagian ulama mengatakan agar Allah mengingatkan kepada dia karena ayat ini turun kepada Nabi dan akan dibaca oleh Walid bin Mughirah. Allah ingatkan bahwasanya ya, yang memberikan engkau rezeki semuanya adalah aku, Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kau hanya menyembahku. Atau Walid bin Mughirah paham bahwasanya semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari sembahan-sembahan patung-patung yang dia sembah. Semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya dia bersyukur dan menyembah Allah semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahu kana li ayatina anida." Sekali-sekali tidak. Aku tidak akan beri tambahan kepada dia. Ada yang mengatakan, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, saya sudah kaya di dunia, saya ingin tambahan di surga juga, di akhirat kalau ada hari kiamat saya masuk surga." Kata Allah, "Kalla, enak kali ente. Di dunia senang-senang, di akhirat masuk apa? Surga. Sementara tidak pernah tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Allah, "Kalla, sekali-sekali tidak. Bagaimana kau masuk surga? Bagaimana aku beri tambahan lagi kepada engkau? Innahu kana li ayatina anida." Sungguhnya dia sangat menentang ayat-ayat kami, ngejek Al-Qur'an, nuduh Al-Qur'an dengan tuduhan tidak-tidak. Kata Allah, "Sa'urhiquhu sa'uda." Aku akan membuat dia kepayahan. Irhaq itu membuat payah. Sa'uda sambil naik. Ada yang mengatakan, aku akan berikan kepada dia siksaan di neraka yang bertambah-tambah. Semakin sulit dan semakin sulit. Naik, levelnya selalu naik. Ada yang mengatakan, maksudnya aku akan menyiksa dia dengan menyuruh manjat di sebuah gunung di neraka Jahannam. Gunung yang sangat panas. Karena kita tahu di neraka Jahannam ada gunung, ada lembah. Lembah isinya macam-macam siksaan. Gunung pun digunakan untuk menyiksa Al-Walid bin Mughirah. Disuruh panjat gunung tersebut. Sementara gunung tersebut sangat panas. Kalau dia meletakkan tangannya, tangannya bisa meleleh. Sementara dia disuruh untuk apa? Manjat gunung tersebut. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan menyiksa dia, membuat dia payah untuk naik di atas gunung di neraka Jahannam. Setelah Allah menyebutkan tentang nasibnya di neraka, maka Allah sebutkan kenapa dia disiksa di neraka. Gara-gara dia ngomongnya ngawur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu fakkara wa qaddar." Sungguhnya dia telah berfikir
dan telah mengira-ngira apa yang harus dia lakukan. Jadi ayat ini turun tentang Al-Walid bin Mughirah tatkala dia tertarik dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia tertarik dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya carikan asarnya, ya. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini disebutkan dalam riwayat, dia suka mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dia datang ke rumah Abu Bakar, kemudian dia senang dengar bacaan Al-Qur'an karena dia orang cerdas. Dia tahu Al-Qur'an itu bukan sembarangan. Kadang dia ketemu Umar bin Khattab dan dia kagum dengan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Dalam riwayat disebutkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas melalui jalan Ikrimah, anna Al-Walid bin Mughirah ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi Al-Qur'an. Al-Walid bin Mughirah datang kepada Nabi dan Nabi bacakan Al-Qur'an. Faka'annahu raqqalahu, seakan-akan dia tertarik, merasa lembut, dia merasa tentram dengan Al-Qur'an. Fabalagha dzalika Abu Jahal. Abu Jahal dengar, Al-Walid bin Mughirah mulai datang ke Nabi, kayaknya mulai tertarik. Abu Jahal ngamuk, ini kurang ajar. Karena Abu Jahal ini dari Bani Makhzum, Abu Jahal Amr bin Hisham Al-Makhzumi, Al-Walid bin Mughirah juga dari Bani Makhzum. Sama-sama dari Bani Makhzum. Sementara Bani Makhzum ini kabilah saingan Bani Hashim. Kabilah saingannya Bani Hashim. Kedua kabilah ini, Bani Hashim ini kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kabilah ini saling bersaing. Siapa yang meraih ketenaran, kemuliaan di hadapan kabilah-kabilah Arab Quraisy secara khusus dan kabilah Arab seluruhnya. Sehingga mereka selalu bersaing dan tidak ada yang bisa menyaingi Bani Hashim kecuali Bani Makhzum. Kalau Bani Hashim memberi makan kepada jamaah haji, Bani Makhzum juga bersedekah. Kalau Bani Hashim banyak membantu orang-orang yang susah, maka Bani Makhzum juga demikian. Tatkala dari Bani Hashim muncul seorang nabi namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Makhzum enggak punya nabi. Enggak mungkin Abu Jahal bilang saya nabi, repot. Untuk bisa menyaingi ini harus ada nabi juga dari Bani Makhzum. Dan tidak mungkin ada nabi dari Bani Makhzum. Enggak mungkin Abu Jahal jadi nabi, enggak mungkin Walid bin Mughirah jadi nabi. Supaya saingan tetap selevel, maka ini nabi tidak boleh diakui. Harus didustakan. Kalau nabi ini tidak didustakan dan dibenarkan, maka Bani Makhzum kalah. Nah, sekarang jadi masalah, pemimpin Bani Makhzum, Walid bin Mughirah, sudah mulai main-main ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal gelisah. Ini bahaya ini. Kalau Walid bin Mughirah masuk Islam, semua Bani Makhzum masuk apa? Islam. Repot. Maka Abu Jahal pun datang, ya, Bani Makhzum gelisah. Wahai Abu Jahal, gimana ini Walid bin Mughirah? Kata Abu Jahal, itu urusanku, gampang. Abu Jahal memang setan, ya. Itu urusanku. Zarni, biarkan urusanku. Dengan siapa? Dengan Walid bin Mughirah. Maka dia pun datang, dia bikin makar. Dia datang kepada Walid bin Mughirah. Dia berkata, wahai Walid bin Mughirah, kabilah kita Bani Makhzum sedang ngumpulin duit, harta buat kamu. Karena engkau telah datang kepada Muhammad, ya, seakan-akan kau ingin sesuatu darinya. Maka Walid tersinggung. Wahai Abu Jahal, bukankah kau tahu aku orang paling kaya? Ngapain aku minta-minta harta sama Muhammad? Aku ini orang paling kaya. Kalau begitu wahai Walid bin Mughirah, kata Abu Jahal, ucapkanlah suatu perkataan tentang Muhammad atau tentang Al-Qur'an, ya, yang menunjukkan bahwasanya kau berlepas diri dari Muhammad. Annaka munkirun lahu. Buktikan suatu perkataan bahwasanya kau benci dengan Muhammad. Kata Walid, wahai Abu Jahal, apa yang harus aku ucapkan? Ajarin dong. Kemudian kata Walid, susah, saya mau bilang apa Abu Jahal? Saya ini orang yang paling ngerti tentang syair daripada kalian. Ya, saya tahu tentang rajaznya dengan kasidahnya, saya tahu semua. Ya, saya tahu tentang syair-syair. Demi Allah, itu ucapan Muhammad, Al-Quran itu bukan syair, bukan syair. Sungguhnya, inna liqaulihi alladhi yaqulu halawah wa inna alaihi latulawah. Ini dia mengatakan sungguh yang dibaca oleh Muhammad itu
ada kesejukan, ada manisnya yang kalau kita dengar, ada keindahan. Dia muji Al-Quran. Siapa? Walid bin Mughirah. Wa innahu lamuthmirun a'lahu muqdikun asfalahu wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Intinya dia puji Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa, memberikan buah, memberikan kesegaran, selalu tinggi, tidak mungkin dikalahkan, dan dia akan menghancurkan apa yang di bawahnya. Kata Abu Jahal, wahai Walid, kaummu tidak akan ridho dengan engkau sampai kau mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. Maka dia pun berfikir. Dalam riwayat yang lain dia berkata, Al-Walid bin Mughirah berkatakan, "Fa wallahi ma huwa bisyair." Al-Quran itu bukan syair. Wala bisihir, bukan juga sihir. Wala bihadin minal junun, bukan kata-kata orang gila. Dia tahu akan hal tersebut. Kemudian kata kaumnya, la in saba'a al-Walid latasba'anna Quraisyun. Seandainya Walid bin Mughirah masuk Islam, semua Quraisy akan masuk Islam. Gawat, ingatkan dia, jangan sampai dia masuk Islam. Akhirnya tadi diprovokasi oleh Abu Jahal, akhirnya dia pun berfikir. Itulah yang Allah turunkan ayat. Innahu fakkara wa qaddar. Maka dia pikir, ngomong apa ya tentang Al-Quran? Gimana supaya Al-Quran itu jatuh? Supaya orang tahu saya benci dengan Muhammad. Padahal dia tahu Al-Quran itu benar. Tetapi ini semua demi agar dia tetap jaya dan dia tidak ditinggalkan oleh kaumnya. Perkara dunia menjadikan dia akhirnya harus mencela Al-Quran. Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar. Sungguhnya dia berfikir dan menetapkan apa yang harus ditetapkan. Apa sih yang harus saya ngomong? Dia pikir. Dia pikir wa qaddar. Saya harus ngomong apa? Mau bilang syair? Enggak masuk. Mau bilang sihir? Enggak masuk. Mau bilang orang gila? Enggak masuk. Dia cerdas. Kalau dia bilang gila enggak laku. Dia bilang syair enggak laku. Dia mikir. Fakutila kaifa qaddar. Celaka dia. Bagaimana dia berusaha menetapkan keburukan tentang Al-Quran. Thumma kutila kaifa qaddar. Kemudian celaka dia wahai Walid bin Mughirah. Bagaimana dia bisa mereka-reka apa yang harus dia ucapkan tentang Al-Quran, tentang keburukan. Thumma nazar. Dia mikir lagi. Subhanallah. Dia mikir keras ini. Harus apa yang saya ucapkan tentang Al-Quran. Bingung dia. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam dan merengut. Bingung. Apa yang saya harus ucapkan? Abu Jahal bilang harus ngomong sesuatu. Kalau enggak, orang semua benci kau. Ayo Abu Jahal, ajarin aku dong. Saya juga bingung. Dia juga bingung. Semuanya bingung. Mikir. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. Kata Allah, thumma adbar. Ini ada penjelasan dari sebagian ulama. Thumma adbar, yaitu dia sudah bingung. Semua yang dia reka-reka, semuanya salah menurut kecerdasan dia. Ini semua enggak benar. Saya harus mengucapkan sesuatu yang masuk akal, yang bisa membuat orang-orang lari dari Muhammad. Thumma adbar, dia tidak dapat. Berpaling dari semua rekaan-rekaannya. Adbar maksudnya dia berpaling dari semua yang dia ini semuanya salah. Akhirnya wastakbar, dengan terpaksa dia sombong dan angkuh. Lantas dia sampai pada kesimpulan, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah sihir yang Nabi pelajari dari orang-orang al-aqdamin, dari orang-orang dahulu. Dan ini cerdasnya Walid bin Mughirah. Enggak tahu siapa yang kasih wahyu sama dia, iblis ya. Ngomong ini, akhirnya dia bisa ngomong. Kenapa dia tidak mengatakan in hadza illa sihrun? Ini hanyalah sihir. Karena kalau dia bilang ini hanya sihir, semua orang tahu ini bukan sihir. Sihir itu ada jampi-jampinya, ada mantra-mantranya. Maka dia tambah sihrun yu'sar. Ini sihir beda dengan sihir-sihir kalian. Ini sihir spesial. Muhammad ambil dari orang-orang dulu. Yang ente tahu cuma sihir-sihir zaman sekarang. Canggih atau tidak? Canggih. Makanya makan in hadza illa sihrun yu'sar. Ini sihir lain daripada yang lainnya. Kelihatannya indah tapi sangat menyihir. Kok tidak sama dengan mantra-mantra? Yang kalian tahu mantra-mantra sihir zaman now. Ini sihir zaman dahulu yang Muhammad pelajari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran itu hanyalah perkataan manusia, perkataan tukang sihir yang dulu yang dipelajari oleh Muhammad. Subhanallah. Betapa buruknya Walid bin Mughirah. Dia tahu tentang agungnya Al-Quran. Dia tahu tentang indahnya Al-Quran. Dia mengatakan, la halawah. Sungguh dalam Al-Quran ada rasa manis, rasa indah. La tolawah. Dia ngaku itu semua, tapi dia kemudian berusaha ingin membalikkan fakta. Ya. Dan tuduhan yang sangat keji. Dia tidak mengatakan Al-Quran. Seandainya dia berkata, Al-Quran itu perkataan orang-orang hakim yang bijak, masih mending. Itu sudah buruk. Dia menyamakan kalam Allah, firman Allah dengan perkataan manusia. Kalau dia mengatakan Al-Quran perkataan orang bijak, itu masih mending, tapi pun sudah buruk. Apalagi dia mengatakan ini Al-Quran perkataan manusia yang buruk, perkataan penyihir. Penyihir buruk atau tidak?
Buruk. Sampai segitunya dia hinakan Al-Quran. Dia mengatakan perkataan manusia dan manusia tersebut manusia penyihir. Maka apa balasan Allah? Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Selesai urusan. Oleh karena ini dalil kata para ulama, dalil bahwasanya barang siapa mengatakan Al-Quran perkataan manusia, maka dia akan masuk dalam neraka saqar. Dan itu perkataan orang liberal. Orang liberal mengatakan Allah tidak bisa bicara, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada apa-apa yang diucapkan oleh Allah, dan Tuhan tidak boleh berkata-kata, kata mereka demikian. Entah dari mana wahyu iblis tersebut masuk kepala mereka. Kemudian terus Al-Quran gimana? Al-Quran ini bukan perkataan Allah, tapi terjemahan Muhammad terhadap makna-makna yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memahami secara global, Rasulullah SAW ungkapkan dengan bahasa Muhammad. Ini adalah kedustaan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian Nabi ungkapkan dengan Al-Quran, jadi Al-Quran itu bahasanya Muhammad. In hadza illa qaulul bashar, persis perkataannya Walid bin Mughirah, perkataan orang liberal. Muhammad ini adalah Al-Quran adalah perkataanmu Muhammad. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dalam neraka apa? Neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah engkau apa itu saqar? Saqar ini ada khilaf. Ada yang mengatakan saqar adalah jahannam. Ada yang mengatakan saqar adalah tingkatan ke-6. Jadi kalau surga darajat, darajat itu naik ke atas, darajat. Kalau neraka darokat, turun ke bawah. Darak 1, darak 2, darak 3 dan seterusnya, ya. Kalau orang-orang munafik, ya, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar, yang paling bawah. Yang paling apa? Bawah. Neraka saqar itu katanya yang ke-6 di bawah. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Ada yang mengatakan tingkat-tingkat neraka, ada yang namanya hawiyah, ada yang mengatakan hutomah. Itu nama-nama neraka masing-masing tingkatannya. Ada namanya saqar, ya. Nama-nama neraka tersebut sesuai dengan tingkatan ke bawah neraka, dan saqar itu pada tingkatan yang agak bawah. Sa'uslihi saqar. Intinya saqar adalah salah satu dari nama neraka Jahannam. Jahannam namanya kenapa? Jahim, Jahannam, apa lagi? Hutomah. Kemudian apa lagi? Saqar. Kemudian apa? Iya, dan seterusnya. Taib. Sifat neraka saqar tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, la tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu kalau sudah membakar tidak akan meninggalkan dan tidak ada membiarkan, tidak ada yang tersisa. Semuanya dibakar. Rambut, tulang, ya. Ya, daging, sumsum, semuanya apa dibakar. Ya, makanya Allah tatkala menyebutkan neraka, kata Allah, allati tattali'u al-afidah. Neraka itu kalau sudah membakar langsung masuk ke jantung. Berbeda dengan api dunia. Kalau api dunia bakar di luar dulu kebakar, baru apinya masuk ke dalam pelan-pelan. Kalau api neraka begitu membakar langsung luar dalam. Zahir dan batin langsung dibakar. Kalau kita bakar sate kan luar dulu kan. Terkadang luarnya gosong, dalamnya belum gosong, ya. Belum masak terkadang. Kalau api neraka tidak, langsung luar dalam dibakar. Makanya la tubqi wa la tadhar. Tidak ada yang disisakan, tidak ada yang dibiarkan. Semuanya, ya, sumsum, tulang, ya, daging, kulit, rambut, semuanya langsung dibakar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar, dan adalah pembakar kulit manusia. Kalau sudah membakar langsung jadi hitam, lebih hitam daripada gelap malam, kata para ulama. Saking panasnya api neraka saqar. Kata Allah, alaiha tis'ata asyar. Di neraka tersebut ada 19 malaikat. Tatkala turun ayat ini, ya, tatkala turun ayat ini, maka sebagian orang-orang kafir sesumbar, di antaranya Abu Jahal. Dia dengan bangganya dia mengatakan, tidakkah kalian dengar Muhammad mengatakan penjaga neraka cuma 19? Cuma sedikit. Kita 10 orang bagi-bagi tugas, 10 lawan 1. 10 kita lawan 1 malaikat. Sudah, kita bunuh semua, kita keluar dari neraka. Ini Abu Jahal sombongnya luar biasa.
Masa kalian tidak bisa mengalahkan 19 penjaga? Ya. Kemudian juga ada seorang namanya Abul Asyaddain Al-Jumahi. Sama, dia sesumbar sama seperti Abu Jahal. Dia mengatakan cuma 19, gampang. Saya lawan 10, kalian 9-nya ya. Bahkan dia lebih sombong. Dia mengatakan apa? Abul Asyadain namanya Usaid bin Kaldah bin Khalaf Al-Jumahi. Dia berkata, "Ana akfikum 17." Kan cuma 19. 17 saya yang lawan. Tinggal 2 kalian. Gampang. 17 saya lawan sendiri. Ini sombongnya luar biasa. Kalau Abu Jahal masih tahu diri, kita 10 lawan 1. Dia enggak. 17 saya lawan sendiri. Yang 2 kalian lawan. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan para malaikat. "Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana." Dan tidaklah kami menjadikan bilangan tersebut 19 kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Fitnah di sini ada 2 tafsiran. Maksudnya 19 penjaga tersebut akan menyiksa orang-orang kafir di neraka jahanam. Fitnah artinya bisa siksaan. Dan fitnah bisa artinya cobaan. Allah membuat angka 19 ini sebagai ujian. Apakah orang beriman atau tidak? Dan terbukti orang-orang kafir sesumbar, cuma 19 ya. Mereka tidak tahu malaikat bagaimana kuatnya. Bahkan disebut oleh para ahli tafsir yang menghancurkan negeri kaum Lut cuma malaikat Jibril, 1 malaikat dengan sayapnya. Diangkatlah qura tersebut, negeri tersebut diangkat faja'alna aliha safilaha. Malaikat Jibril sendirian, cuma senggol dengan sayapnya maka terbaliklah mereka seluruhnya. Bagaimana lagi dengan malaikat penjaga neraka jahanam? Alaiha malaikatun ghiladzun syidad. Di neraka ada malaikat yang kasar dan keras. Nanti suruh hadapan dengan Abu Jahal. Jadi sebagai ujian, disangka 19 itu gampang untuk dihadapi. Liyastayqina alladhina utul kitaba, agar orang-orang yang diberi Alkitab mereka semakin yakin. Kata para ulama, dahulu di Alkitab, di Injil atau Taurat tertulis bahwasanya penjaga neraka 19 malaikat. Sehingga seharusnya tatkala turun ayat ini mereka semakin yakin bahwasanya Al-Qur'an itu benar, ternyata cocok dengan apa yang disebutkan dalam Alkitab, Injil maupun Taurat. Tapi wallahu alam sekarang masih ada atau tidak. Tapi di zaman itu tatkala turun dalam Injil atau Taurat disebutkan bahwasanya jumlah malaikat penjaga neraka 19 malaikat. Wa yazdada alladhina amanu imana. Adapun orang beriman mereka semakin yakin malaikat ada penjaganya, ya. Wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun, ya. Dan agar orang-orang yang diberi Alkitab tidak ragu, dan demikian orang beriman tidak ragu dengan turunnya ayat ini. Mereka semakin yakin. Waliyaqula alladhina fi qulubihim marad, dan agar orang-orang dalam hatinya berpenyakit, bukan orang munafik ya. Yang berpenyakit ini bukan artinya orang munafik karena ayat ini turun Makkiyah, surat Makkiyah. Orang munafik baru muncul di kota Madinah. Tapi maksudnya alladzina fi qulubihim marad adalah orang-orang yang ragu-ragu masuk Islam atau tidak. Seperti Walid bin Mughirah. Masuk Islam ini benar ini, tapi ragu-ragu. Kalau saya masuk Islam ditinggalkan oleh kaumku. Akhirnya dia milih tidak masuk Islam. Wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala, agar orang-orang punya penyakit dan orang-orang kafir berkata, madza aradallahu bihadza mathala? Apa maksud Allah bilang malaikat 19 penjaga neraka? Kenapa harus angka 19? Kenapa enggak 23? Kenapa enggak 19.000 malaikat? Kenapa cuma 19? Terserah Allah. Allah bilang malaikat cuma 19, apa urusanmu? Nanti kan enggak tahu satunya kayak bagaimana. Jangan yang satu mewakili 1 juta, enggak tahu. Ya. Kata Allah, kadzalika yudhillullahu may yasha' wa yahdi may yasha'. Demikianlah Allah menyesatkan yang Allah kehendaki, wa yahdi may yasha', dan Allah memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu tentang pasukan Allah kecuali Allah. Ini kata sebagian ulama, 19 itu cuma penjaga utamanya, dalamnya kita enggak tahu berapa. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat yang akan menyiksa penghuni neraka jahanam kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. 19 itu cuma bos-bosnya.
Anak buahnya enggak tahu berapa jumlahnya yang akan menyiksa mereka. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah neraka Saqar itu kecuali hanyalah peringatan bagi manusia. Kecuali peringatan bagi manusia. Sebenarnya Allah mengatakan, Allah menyebutkan angka 19, benar jumlah cuma 19 di neraka jahanam, tidak lebih daripada itu. Untuk menunjukkan bahwasanya malaikat itu hanyalah simbol. Allah tidak butuh dengan bantuan malaikat. Allah mau jadikan malaikat cuma satu jaga neraka, mau dua, mau tiga, mau 19, itu semuanya mudah bagi Allah. Karena semuanya atas perintah dari Allah dan Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Ya, menunjukkan Allah tidak butuh dengan ribuan malaikat untuk menyiksa seluruh manusia yang dibakar dalam neraka jahanam. 19 cukup, sekedar simbol aja untuk membakar mereka karena Allah berikan kepada malaikat tersebut kekuatan yang sangat luar biasa. Taib. Kata Allah setelah itu kalla wal qamar. Sungguh, kalla bisa diartikan sekali-sekali tidak sebagian persangkaan mereka, bisa artinya sungguh benar. Ya, bahwasanya mereka akan disiksa di neraka Saqar. Wal qamar demi rembulan. Kemudian wal laili idz adbar. Dan demi malam ketika berlalu. Was subhi idza asfar, dan demi subuh ketika mulai terang. Ini tiga Allah gabungkan, wal qamar, wal laili idz adbar, was subhi idza asfar. Tiga ini demi rembulan, demi malam tatkala pergi, berganti dengan subuh, demi subuh tatkala mulai terang. Ini semua isyarat tiga perkara ini tentang adanya cahaya yang muncul di tengah kegelapan. Rembulan, ada cahaya di tengah apa? Kegelapan. Wal laili idz adbar, tatkala malam mulai pergi, mulailah muncul fajar yang merobek kegelapan hitam tersebut. Kemudian wasubhi idza asfar, dan subuh tatkala semakin terang. Ini seakan-akan Allah isyaratkan tentang Al-Qur'an itu cahaya. Ya, cahaya di tengah kegelapan kesyirikannya orang-orang kafir Quraisy. Maka barang siapa yang cerdas, dia akan dapat petunjuk dengan cahaya tersebut. Kata Allah, innaha la ihdal kubar. Sungguhnya neraka itu adalah salah satu dari bencana yang amat besar. Ada yang mengartikan Saqar itu salah satu dari macam-macam neraka, tingkatan-tingkatan neraka. Ya, sebagaimana pendapat sebagian salaf. Nadhira lil bashar, sebagai ancaman bagi manusia. Saya ingatkan, ya. Al-Walid bin Mughirah, supaya saya tidak lupa, Al-Walid bin Mughirah, Allah sebutkan tentang bagaimana dia berfikir keras untuk mencela Al-Quran. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qul bashar. Dia berfikir keras, merenungkan, mengamati, berfikir kembali untuk apa? Untuk mencela Al-Quran. Dan ternyata Allah memberi dia azab masuk ke dalam neraka Saqar. Ini menunjukkan bahwasanya bukan cuma amalan kita yang diperhitungkan oleh Allah, pemikiran kita juga diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal, ada amal badan, ada amal fikri. Seorang berfikir itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung niatnya. Al-Imam Shon'ani rahimahullah menjelaskan, amal di sini umum, mencakup amal fikri, mencakup amal pikiran. Makanya kalau Anda berfikir tentang dakwah, meskipun mungkin Anda belum berbuat, tapi Anda pikir gimana cara berdakwah, gimana supaya Islam bisa berkembang, bagaimana orang-orang musyrik supaya mereka dapat hidayah, bagaimana cara menyampaikan ajaran Nabi kepada mereka dengan metode apa. Ini pikiran semuanya berpahala. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Kalau senyum tidak dilupakan oleh Allah, bagaimana seorang berfikir 1 jam, 2 jam, berfikir keras untuk Islam, pasti ada pahalanya. Pasti ada pahalanya. Maka seorang ingat, berfikir ini juga dinilai oleh Allah. Bisa jadi seorang berfikir keburukan, maka dapat dosa, dan bisa jadi seorang berfikir kebaikan, maka dia dapat apa? Pahala. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, wa subhi idza asfar innaha la ihdal kubar, sungguhnya neraka Saqar adalah salah satu dari neraka-neraka yang mengerikan. Nadhira lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Yaitu bagi siapa di antara kalian yang berkehendak akan maju atau mundur. Apa maksudnya maju mundur? Ada yang mengatakan yataqaddam yata'akhkhar, yataqaddam lil khairat, ya. Dia maju untuk melakukan kebaikan, yata'akhkhar artinya dia mundur dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan. Terserah kalian. Kalian yang bisa menentukan amalan kalian masuk surga atau masuk neraka. Ya.
maju kepada kebaikan, selamat dari neraka sakar. Kalian mundur menuju keburukan, maka kalian akan masuk dalam neraka sakar. Kata Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Rahina itu marhun, tergantung dengan amalannya. Dia akan bertanggung jawab dengan amalannya. Kata Allah, illa ashabal yamin, kecuali penghuni surga. Penghuni surga. Ini banyak kalam tentang tafsir ayat ini, tapi intinya sebagian pendapat berkata, illa ashabal yamin, setiap orang yang memiliki dosa pasti harus bertanggung jawab dengan dosanya, kecuali ashabul yamin, kecuali orang-orang penghuni surga yang dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu bertanggung jawab. Allah sayang kepada mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, ya, karena timbangan kebajikan mereka lebih berat sehingga dia tidak bertanggung jawab dengan apa? Dosa-dosa yang dilakukan karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fi jannatin yatasaalun. Fi jannatin yatasaalun. Mereka ashabul yamin berada di surga saling tanya-menanya. Anil mujrimin, gimana kabar orang-orang kafir, orang-orang pendosa? Bagaimana nasib mereka? Mungkin tanya tentang kawan-kawannya, bagaimana si fulan yang dulu suka ganggu kita? Bagaimana si fulan yang dulu suka mendolimi kita? Mereka bertanya tentang kabar-kabar orang-orang yang mereka kenal. Anil mujrimin. Akhirnya mereka bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Perhatikan, di sini khitabnya, apa yang buat kalian terjerumus dalam neraka sakar? Apa yang buat kalian? Seakan-akan kalian itu adalah penghuni neraka jahanam. Zahir ayat ini terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni apa? Neraka. Dan dalam banyak ayat terjadi demikian disebutkan. Ya. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dan penghuni surga berteriak kepada penghuni neraka jahanam. Terjadi dialog. Maka penghuni surga berkata, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka sakar? Kita mungkin bingung bayangkan gimana ya? Kalau dekat-dekat kan kena apinya, kasihan. Gimana ngobrolnya? Para ulama dahulu, mereka mungkin belum tahu kecanggihan. Mereka bilang bisa jadi penghuni neraka jahanam dari atas jauh ngelihat. Kemudian mereka tanya, Allah kasih ilham dipahami oleh penghuni neraka. Penghuni neraka jawab dipahami oleh penghuni surga meskipun jaraknya sangat jauh. Kalau zaman sekarang kita bilang mudah, tinggal Allah kasih layar, video call dari jauh, bisa jadi gampang, semuanya mudah bagi Allah. Kita maksud saya semuanya mudah. Pokoknya yang jelas terjadi pembicaraan antara penghuni surga dengan penghuni neraka, bagaimana caranya urusan siapa? Allah. Mau pakai video call, mau pakai apa? Akal kita terbatas ya. Tapi tidak harus dekat. Tidak harus apa? Dekat. Ya. Sehingga mereka bertanya kepada penghuni neraka jahanam, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka sakar? Maka mereka pun menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Kami dulu tidak apa? Salat. Ini bahayanya orang tidak salat. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Mereka tidak mengatakan kami dulu berzina, kami makan riba, tidak. Yang dia ucapkan kami dulu tidak apa? Salat, menunjukkan dosa meninggalkan salat lebih besar daripada itu semuanya. Mengerikan. Kemudian kata mereka, "Walam nakun nut'imul miskin." Ini berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Kami dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Dan ini menunjukkan buruknya pelit. Saya sudah sampaikan pada pengajian sebelumnya. Pelit itu di antara dosa yang buat orang terjerumus dalam neraka jahanam. Tidak mau beri makan kepada fakir miskin. Dia tahan-tahan hartanya. Dia menyangka hartanya akan buat dia semakin panjang umurnya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Yang selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka hartanya akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. Ente punya 1 miliar, punya 100 miliar, punya 100.000, tidak akan menambah umur ente meskipun 1 detik. Waktunya meninggal. Betapa banyak orang meninggal dalam kekayaannya. Sebagaimana orang miskin meninggal dalam kemiskinannya. Ya. Pelit. Dan itu sifat-sifat orang miskin, orang-orang kafir. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta kepada harta dengan cinta yang sedalam-dalamnya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya dia sangat cinta kepada hartanya. Walam nakun nut'imul miskin, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Banyak dalam Al-Qur'an menunjukkan ciri-ciri orang kafir, di antaranya adalah pelit. Makanya kalau Anda pelit itu Anda sedang berakhlak dengan akhlaknya orang kafir. Berakhlak dengan akhlaknya orang kafir. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin." Kami dahulu melakukan khaud. Khaud itu
tenggelam dalam air, artinya berdalam-dalam maksudnya. Kami dulu berjidal sama orang-orang kafir, saling berbicara untuk menghina Islam. Ya, kami saling berbicara untuk menjatuhkan Muhammad, menghina Muhammad. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan gara-gara kami khaut dalam kebatilan, tenggelam dalam kebatilan untuk membantah kebenaran, maka akhirnya kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin, sampai datang kematian bagi kami. Sampai datang kematian bagi kami. Jadi al-yakin sini maknanya apa? Kematian. Terus mereka kegiatannya demikian, selalu pelit, selalu mendustakan hari akhirat sampai akhirnya datang kematian. Kata Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka pada hari itu tidak ada manfaat syafaat bagi mereka. Kenapa? Mereka kafir. Syafaat tidak bermanfaat bagi orang kafir. Ini dalil bahwasanya orang-orang beriman tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Orang beriman bermanfaat bagi mereka apa? Syafaat. Karena Allah mengatakan fama tanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi orang kafir syafaat. Berarti bagi orang beriman bermanfaat apa? Syafaat. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Allah kembali lagi kepada orang kafir Quraisy. Mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahum humurum mustanfirah. Seakan-akan mereka adalah himar-himar wahsy, keledai-keledai liar yang sedang dikejar oleh yang lari kabur, farrat min qaswarah, yang kabur karena dikejar oleh singa atau dikejar oleh pemburu, maka kabur sangat jauh, lari dengan sekencang-kencangnya. Disebutkan himar wahsy ini ada gerakan sedikit dia kabur. Ada gerakan sedikit kabur, apalagi ada singa, sudah kabur. Jadi kalau dengar orang baca Al-Qur'an kabur, takut. Dengan orang dakwah kabur, takut. Tidak mau mendengar peringatan Allah sama sekali. Kabur seperti himar wahsy, seperti keledai liar yang kabur dari kejaran singa. Kata Allah, bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan setiap mereka berangan-angan agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Ini dibawakan pada dua makna. Ada yang mengatakan, maksudnya mereka mengatakan, wahai Muhammad, mana buktinya engkau seorang Rasul? Naiklah kau ke atas langit, turunlah dengan bawa wala nu'minu liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Pergilah kau ke langit, kami lihat. Setelah itu kau turun bawa kitab terbuka. Situ tertulis, aku utus Muhammad sebagai Rasul, baru kami mau beriman. Dan kalaupun Allah bikin demikian, mereka tidak akan apa? Beriman. Ya. Atau yang kedua kata mereka, Muhammad, ente bilang ada catatan kebaikan keburukan nanti hari kiamat kita akan diperlihatkan. Mana catatannya? Kata mereka demikian. Ente omong kosong aja, mana catatannya? Mana catatan Abu Jahal? Saya ingin lihat. Jadi mereka begitu, mereka menghina. Mereka berangan-angan catatan tersebut diperlihatkan bagi mereka. Kata Allah, kalla bal la yakhafunal akhirah. Sungguh mereka tidak takut dengan hari akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Faman syaa dzakarah. Barang siapa yang ingin berkehendak, tentunya dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali atas kehendak Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang berhak untuk ditakuti, ditakwai, seorang bertakwa kepada Allah, wa ahlul maghfirah. Namun selain itu Allah juga adalah zat yang paling maha memberi ampunan. Ya, atas seorang penyair berkata, Ala ya irhamuni ilaha Muhammadin fa illam akun lahu ahlan fa anta lahu ahlun. Dia berkata, wahai Tuhannya Muhammad, rahmatilah aku. Kalau aku memang tidak pantas untuk dirahmati, tidak pantas untuk diampuni, sungguhnya engkau pantas untuk mengampuni. Mungkin aku tidak pantas diampuni, terlalu kejam, terlalu jahat, terlalu zalim, tapi Allah ahlul maghfirah. Allah sangat mudah mengampuni apa? Hamba-hambanya. Sehingga ini adalah berita gembira pada orang-orang yang masih terjerumus dalam dosa agar segera kembali, jangan putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin dan hadirat apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab.